Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, saya RT Muhammad Aziz Ramadan. Saya RW Kaholi Kaditya Pramono. Di setiap hari ada cerita, Di setiap cerita ada makna. kembali lagi bersama kita di podcast PSK, podcast Saung Kita. Yeay, tepuk tangan dong. Masuk. Jadi kita mau ngebahas apa nih Jiu kali ini Jiu? Jadi gini Kos, tadi tuh pas lagi makan gua sebelum kita mulai syuting, tuh gua lagi baca berita sambil makan kan. Nah, gua baca berita di Kompas TV, berita tentang kenaikan BBM. Itu BBM bener naik tinggi banget. Itu benar gak sih menurut lu? Gimana ya? Kebetulan juga tadi sebelum gua ke studio nih, gua kan jalan dulu ya kan. Gua sempat ngeliat berapa kali tuh di Pertamina tuh emang harga Pertamax sama Pertamax Turbo tuh emang lagi tinggi banget, kecuali subsidi ya. Wah, serius? Iya, emang lagi naik-naiknya. Gitu. Tapi lu tahu nggak sih kenapa Pertamina tuh bisa naikin harga tinggi banget? Soalnya ini aneh, menurut gua aneh gitu. Ini tinggi banget, apalagi kayak Pertamax gitu. Kenapa menurut lu? Nah kebetulan banget gua udah datengin bintang tamu nih yang merasakan dampaknya. Wah, ya, siapa tuh? Kita sambut aja Muhammad Gilang dan Abil. Weh, tepuk tangan. Udah minum ya Pak? minum. Saya kebetulan jauh. Minum dulu. Minum nih. Minum. Ya, halo Gilang, halo Kak. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik kabar saya. Baik ya. Gimana nih kesibukan hari ini? Kalian ngapain aja nih? Ya, saya sebagai mahasiswa Bina Sarana Informatika aja nih ya. Terus sama kayak ngikut organisasi kampus aja. Gitu aja kesibukan. Iya. Kebetulan kacamatanya ganggu sih. Iya, karena mata saya lagi sakit. Oh, sakit. Kalau Abil sendiri gimana? Kesibukan gue sih lagi ngurusin organisasi Karang Taruna di rumah. Kebetulan udah mau 17 nih, 17 Agustus ya. Iya, emang udah mau tanggal 17 Agustus juga. Lagi bulan depan Agustus. Betul. Oke, gue pengen nanya nih sama kalian berdua nih, Gilang sama Abil nih. Dengan kasus BBM subsidi yang sedang naik ini nih, kalau menurut Gilang sama Abil sendiri tanggapannya tuh gimana tuh? Kalau boleh tahu. Ya, tanggapan saya dengan kenaikan BBM tuh cukup mengagetkan. Kaget kan? Iya, sampai seluruh Indonesia lah kaget dengan kenaikan BBM ini. Tanggapan saya ya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa nih yang rumahnya jauh, yang cukup memakan waktu banyak, ya kurang-kurangin aja lah nongkrong-nongkrong yang tidak perlu itu. Karena kan kayak mengirit budget juga kan, supaya ongkos ke kampus biar tidak terganggu fokus pelajarannya. Itu aja sih tanggapan saya. Muda sekarang tuh hobi nongkrong, suka ngabisin manage uang lah intinya. Apalagi nongkrong nggak berfaedah. Betul, yang nongkrong ada relasinya, ada ilmunya, itu baru. Betul, kalau nongkrong main game ya udahlah stop aja kayak gitu. Iya betul. Kalau menurut Abil sendiri gimana tanggapannya tentang kasus kenaikan BBM ini? Kalau menurut gue ya tanggapan gue ya itu sangat kaget sih. Sampai gemetar tuh ya bayangin dia. Iya. Minum dulu kayak gitu dah. Parah banget ya pemerintah. Oh, pemerintah parah ya. Iya, akibatnya mahasiswa kekurangan biaya buat sehari-hari lah. Apalagi mahasiswa yang bisa yang kurang finansial lah, kurang kuat lah, bisa disebut kayak gitu. Kurang kuat ya, terkena dampaknya begitu ya. Terkena dampaknya. Oke, menurut Abil dan Gilang sendiri nih, apa sih dampak ke mahasiswa? Paling terkena dampaknya. Kalau paling terkena dampaknya ya masyarakat Indonesia dan saya sendiri ya sebagai mahasiswa, karena ya itu biaya kuliah, biaya makan sehari-hari, dan sama apalagi yang rumahnya jauh kan. Benar. Ada yang rantau atau gimana. Benar. Gilang gimana Gilang tanggapan kamu? Kalau saya sih buat mahasiswa ya cukup dampaknya tuh negatif banget buat mahasiswa lah. Mahasiswa ya. Santai aja kita di Soalnya sini. ini saya kaget juga kan kebetulan nyampe tiba-tiba diundang ke podcast ini. Saya alhamdulillah banget nih akhirnya kesampaian ya kan. Lanjut boleh? Iya, dampaknya tuh cukup berat lah buat mahasiswa, ya, apalagi yang kekurangan finansial yang kuat gitu. Terus sama yang
rumahnya jauh segala macem, kalau bisa ya kan sekarang banyak nih transportasi umum, rumahnya yang dekat itu betul. stasiun. Lebih baiknya ya udahlah kita harus bisa berpikir yang bagus, memanage ya, keuangan, benar. Karena kan Indonesia sekarang lagi ya bisa disebut menurun lah itu. Faktor rupiah rendah. Betul. Apalagi USD lagi naik. Iya. 18.000 $1. Betul. Banget. 18.000. Iya. Oke Gilang, tadi kan udah sempat ngobrol nih kita berdua. Iya, kan? betul. Nah, tadi juga Gilang udah ngasih solusi. Kan? Nah, kalau untuk solusinya itu sangat efektif gak tuh kalau buat kayak apa untuk mahasiswa lah untuk manage uangnya, apalagi dengan kondisi BBM yang sedang naik gitu kan ya. Boleh Abil, boleh jawab dulu. Ya kalau menurut gue efektif banget sih, dikarenakan ya mahasiswa beruntung banget bisa naik transportasi umum seperti kereta, Transjakarta dan angkot dan lain-lain, Gojek. Itu sangat memangkas biaya lah. Iya sih. Buat membeli BBM yang lagi naik melonjak tinggi. Bisa sih itu. Apalagi kan negara udah beberapa kali udah mengasih saran ya kan bisa naik untuk transportasi umum yang lagi juga kan nggak di setiap daerah ada subsidi. Ada juga ada yang habis. Susah lah sekarang subsidi itu. Subsidi macet banget. Sekalinya ada juga kan ngantrinya panjang dan memakan waktu buat ke kampus. Iya benar. Gitulah. Bener sih, bener setuju, karena ya kita juga menggunakan apa ya, bukan tuh sebutannya itu, pokoknya transportasi yang udah disediakan oleh banyak lah ya. Sekarang apalagi ada ojek online kan banyak sekarang, gampang lah. UMKM bukan UMKM sih. ya terus menurut kita sendiri juga setuju banget. Benar. Oke, berarti sekarang apa pesan kesan kalian tentang kenaikan BBM ini untuk pemerintah deh? Langsung aja nih ngomong sini. Ya pesan dan kesan untuk yang terkena dampak seperti saya sendiri, ya kurang-kurangin lah. Ngapain tuh? Membeli barang yang enggak terlalu penting. Contohnya bip ya kan. Membeli barang yang tidak terlalu penting kayak boros-boros. Betul. Impulsif lah ya, terlalu impulsif ya. Oke, setuju. Pintar-pintar memanage uang lah. Betul. Benar. Kalau untuk saya pesannya jangan ngikutin gengsi. Oh gitu. Apalagi anak muda zaman sekarang tuh Benar. Ego sini. Nah, tinggi banget. Aus gini. Iya. Ego. Betul. Itu aja sih yang Saya sih ya. Iya. karena kalau kita ngikutin gengsi yang nggak ada habisnya Ya juga. nggak ada, nggak bakal ada ujungnya tuh. Iya, ngikutin gengsi dengan Indonesia yang kayak begini, buat apa ya kan? Karena kan kecuali kayak anak-anak mungkin ya, gitu. Tut. Iya, gitu. Editor disensor ya. Aduh. Ada banyak kalimat yang bisa di-beep gitu ya. Oke, tolong ini Mas. Ya gitu aja sih. Iya. Oke. Pesan-pesannya. Oke, kesimpulannya ya teman-teman, jadi ya pokoknya untuk kalian yang terkena dampak dari kenaikan BBM ini, termasuk kita berdua juga ya kebetulan, ya karena kita juga masih ngampus gitu ya. Ya kurang-kurangin lah impulsif kalian itu udah baik guys. Apalagi kan menurut gua sendiri tuh kan anak zaman sekarang tuh yang balik lagi ya gengsi itu paling gede tuh emang gengsinya. Itu Nomor satu tuh gengsi, apalagi kayak ke suatu keirian atau itu tuh ya udahlah. Ya berpandang sebelah mata. Setiap orang tuh beda-beda ya. Jadi kayak anjir dia punya rokoknya ini nih. Kita harus samain sama ini nih. Nggak bisa. Kita juga kan harus APD lihat 17 nih. Kita harus 17 juga. Kita harus lihat keuangan kita sendiri juga. Karena kan misalnya awal bulan terus kita ngikutin gengsi segala macem. Kalian emang udah dapat gaji? Misalkan kan kayak uang bulanan lah dari orang tua supaya buat bisa disimpan buat bulan kedepannya, jadi tuh punya kayak tabungan misalkan ada apa-apa gitu aja. Pemikirannya oke ya. Uang darurat. Uang darurat bisa disebut juga, benar-benar. Iya. Setuju sih gue. Oke, itu aja guys semuanya. Terima kasih udah menonton podcast PSK kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau bisa, kalau ada yang nonton juga, makasih ya. Itu aja kos, itu semua. Ya, tolong dimaklumin lah, emang negara ini emang negara ya. Ya. Bip. Ya betul lah ya. Gitu ya. Ini emang editor, tolong editor. Tolong di bip ya. Tolong editor ya.
Nih, aduh, udah itu aja dari kita. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Giga. Terima kasih ya, terima kasih. Ini sangat menyenangkan Suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan bisa datang ke podcast ini CSK ya. PSK. Ya, podcast Saung Kita. Itu saya nonton dulu tuh di rumah. Oh iya. Iya. Padahal kita buat satu video. Karena kayak, wih, kapan kita diundang sampai ngobrol nih sama teman sekampus ya kan? Kayaknya ini seru nih, Mas Seru nih Dan. diundang begini nih. Bincang-bincang di podcast ini ya kan? Berarti emang ada ketertarikan berarti. Iya. Ada keterangan. Alhamdulillah ya dapat pesan kayak ini lu datang Dapat email tuh. kayak seneng banget ya kan hati kita. Terima kasih banyak ya. Dukir balik. Benar, dukir balik. Oke, itu semua hasil dari podcast kita. Ya, ini sudah di ujung acara ya. Saya juga harus balik, ada kerjaan lagi, dia juga ada kerjaan. Jadi terima kasih untuk video kali ini. Terima kasih juga yang sudah menonton. Ya, cukup sekian untuk acara kali ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azil Ramadan. Saya Rahul Kadita Pramono. Setiap hari ada cerita. Di setiap cerita ada makna. Nantikan lagi kita di video selanjutnya. Bye-bye. Kita gak masukin. Langsung begini. Kan biar kayak Nggak apa-apa. videonya si ini. Si siapa?